Oh bener nih. Coba sini. Kamera. Ini bukan. Tadi dulu. Ini bener orang bukan. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Oh bener nih. Ini dimaksud mungkin ya teman-teman ya. Mbah, maaf. Hah? Maaf. Jangan, Mbah. Maaf. Hah? Ih. Hati-hati dulu. Seperti. Tadi dulu. Maaf, Mbah. Jangan. Astagfirullah, Mbah. Jangan. Ditembakin, Mbah. Jangan, Mbah. Maaf. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Baik sahabat semuanya, kembali ke alam, kembali ke alami. Apakah yang akan kita alami nanti bisa menjadi pembelajaran buat kita ya. Mari kita izinkan diri ini untuk menerima wahyu, untuk menerima petunjuk dari alam semesta. Mudah-mudahan petunjuk ini betul-betul bisa menuntun kita, mengantarkan kita ke jenjang level berikutnya. Makanya pahami, lepaskan ego dulu, lepaskan dalam keayeman dalam diri kita yang selama ini merasa paling nyaman di situ. Tenang, mungkin bahasanya agak mumet nih ya, karena ini bahasanya sanepa, kontennya pun sanepa itu samar-samar, siloka, kias, makanya kontennya nggak jelas. Mohon maaf bila nggak nyandak, nggak nyambung ya. Tenang saja, makanya lenturkan dulu batinnya. Yuk, kita menuju kemana nih? Nah, ini mungkin di area sini ada apa goanya, ini ciri-cirinya ini nih. Ada pohon asem, di depannya ada batu besar. Mungkin ini nih, coba lihat dulu dari berbagai sudutnya. Baik, kita sudah memasuki areanya yang ditandai dengan pohon asem ini. Yang ceritanya gini teman-teman, ada orang pertapa di bawah pohon beringin yang sudah berapa tahun nggak tahu, tapi di situ tidak mau dipindahkan hingga sekarang. Apakah iya? Tenang saja dulu, kita ikuti saja alur ceritanya dan apa tulnya maksudnya. Yuk, pohon asem, tahu nggak pohon asem? Nih buahnya saya tahu nih. Yang manis itu kan? Kecut nih ya. Nih, kurang lebih seperti ini nih. Nih, ini ya sudah tua kayak gini. Tapi kayak gini, saya bayangkan dulu. Ketika melihat seperti ini, apa yang dirasa? Nah itu, pasti kita tersetrum, merasakan kecut ya, sampai meler. Nah, kalau dimakan seperti itu, kecut. Nah, begitu juga dengan rezeki kita ya. Karena di sini ada ilmu telepati yang disampaikan. Ini seperti ini ceritanya. Ketika kita merasakan tadi kecutnya dulu, nah nanti aslinya akan menyusul. Ini ilmu telepati namanya ya. Yuk. Ya iya. Oke, yuk. Nah, oh ini bener nih. Di balik ini nih, perhatikan. Gede banget ini. Kira-kira berani nggak?
Oke, kita alangkah baiknya kita untuk salam dulu di sini, karena bukan hanya manusia yang tinggal di sini, tetapi semua makhluknya Allah bermacam-macam wujudnya. Kita untuk salam dulu dan doakan. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten campurasun kepada semua makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, berani nggak? Oke. Ya, sama. Merinding itu natural ya. Natural yang sudah diberikan Tuhan pada diri setiap manusia. Ya iya, baik. Semuanya ada. Semuanya sudah dikaruniai rasa masing-masing. Ada yang merasakan merinding, ada yang merasakan hangat-hangat, adem-adem, ada juga yang semakin kacau. Tergantung sensor kita atau pikiran kita mengarahkan kemana. Oke, lihat dulu dari segala sudutnya. Gua ini seram sekali. Ini lebar, ya, mulutnya lebar ini, seperti mulut apa ini? Nih, tapi di sini nih, mungkin yang dimaksud orang-orang ini pohon beringin ini nih, pohon beringin ini, ya. Tapi ini, wow, akarnya sampai seperti itu, lihat ini, akarnya. Di sini masih terkesan natural sekali, alamnya. Masih pada binatang-binatang liar tuh yang bunyi seperti apa tuh namanya tuh. Dan juga ada binatang-binatang seperti banyak gagak di sini tuh, suaranya tuh. Nah, iya, burung gagak, burung apa saja ada di sini. Dan semuanya komplit. Oke, assalamualaikum. Kita lihat dulu, katanya di sini. Coba lihat sini. Wih, oh bener nih. Coba sini. Kamera. Ini bukan. Tadi dulu. Ini bener orang bukan. Punten, Mbak. Assalamualaikum. Oh bener nih. Ini dimaksud mungkin ya teman-teman ya. Ini dimaksud oleh orang-orang ini yang dibiarkan di sini karena tidak mau dipindahkan hingga seperti ini keadaannya. Tapi ini kayak bekas ada orang ritual nih. Nih, masih baru. Di sini ada bekas minyak-minyak, ada bekas apa ini namanya ini, kemenyan. Ini masih baru nih. Maaf Bang, ngapunten. Assalamualaikum. Tidak ada sinyalnya. Tidak menjangkau sinyal saya, ataukah memang dia sudah maksudnya gampangnya itu sudah pindah alam ya. Gak apa-apa, tapi karena permintaan mereka ini katanya nggak mau dipindahkan, biarkan di sini saja. Jadi akhirnya kita mau nggak mau harus sementara kita masuk dalam aja dulu untuk mencari petunjuk dari maksud daripada ini. Barangkali ada jawaban di sana. Yuk. Hei, punten Mbah. Ini goanya perhatikan dulu nih. Wow, luas sekali nih ya. Apakah ada di daerah kalian goa yang seperti ini, yang seluas ini? Saya rasa di daerah ini pun hanya di sini nih, yang seluas ini luar biasa ya. Wah, kalau seperti ini, mari kita ikut bersamanya, bersama goa ini, yang luas, yang lapang, menjadi pribadi yang lapang dada, yang legowo, yang fleksibel, sehingga tidak kaku dalam melihat, dalam menilai, dalam memandang, menjadi pribadi yang lentur ya, sehingga lentur pula lah rezekinya, lentur pula lah peluang-peluang bisnisnya, peluang-peluang usaha selalu ada ketika kita legowo, lentur, fleksibel. Berarti membuka akses. Yuk, masuk yuk, lebih tenang. Ini ada apa ini? Akarnya ikut-ikutan nih.
Ini nggak boleh, berarti nih nggak boleh masuk. Alam semesta itu nggak tidak mengizinkan dulu, sebentar dulu. Oh, ada yang kurang berarti nih. Baik, kita untuk lebih dalam lagi. Mohon maaf, kami bertiga mohon izin untuk memasuki lebih dalam lagi, dan tujuan kami untuk mendalami, mengkaji diri. Jadi melalui alam ini kita bertadabur alam, melalui tadabur diri melalui alam ini, melalui goa ini. Oke, yuk di ACC. Apa itu yang jatuh? Ah, kampret kali. Kampret. Oke, kita lanjutkan lagi petualangan kita, petualangan menuju diri. Adakah hal positif di sini? Assalamualaikum. Bayangkan saja nih, di sini tidak ada listrik, tidak ada apa namanya itu pom bensin, tidak ada apa-apa di sini. Tapi nyatanya di sini bisa ada kehidupan. Nyatanya tadi, nih. Terus bagaimana kalau kita nggak ada listrik? Apakah bisa syuting? Kalau nggak ada listrik semuanya mati. Semuanya total tidak bisa syuting, tidak bisa ngonten, tidak bisa berekspresi. Shh. Kamu lihat nggak? Itu kayak orang bukan? Tuh. Itu. Ya kan? Bentar dulu. Itu orang beneran bukan? Baik. Apakah kita mencoba mendekatinya? Lewat mana jalurnya nih? Duh, hebat banget nih. Assalamualaikum. Itu bocah lewat mana? Tapi harus tua. Udah tua. Baik. Apakah dia masih hidup? Gini aja deh. Kita jangan ganggu lah ya. Intinya kita melihat saja. Bukan makhluk itu yang dituju. Tapi tidak ada salahnya. Karena memang di sini banyak yang seperti itu. Assalamualaikum. Maaf Mbah, numpang lewat. Mohon maaf bila kehadiran kami mengganggu panjenengan. Monggo dipun lajengaken. Ini loh, itu lewat mana lo naiknya lo? Tuh kan nggak ada akses. Hah? Udahlah yuk, lewat sudut-sudut yang lain. Barangkali ada petunjuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ih, ini jatuh sendiri apa? Ada yang lempar. Orang tadi gitu. Maaf Mbah. Maaf bila ganggu, mohon maaf. Hah? Mana mau? Waduh. Ya lu aja nih, jangan aku bilang. Hilang? Hilang. Tuh. Berarti bukan orang. Kita lanjutkan saja yuk. Sejauh mana goa ini? Apakah ada petunjuk di balik semua ini? Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Tadi orang yang mana? Hah? Semakin dalam semakin seram nih. Yuk. Assalamualaikum. Oh, lewat sini nih. Coba dilihat nih. Tuh. Kita bisa nggak kira-kiranya? Nih, bahaya licin masalahnya nih. Kalau kita nggak hati-hati, ini bisa ketutup tuh. Jurang. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Mana? Ini. Oh, jalurnya ini ya. Tapi kayak nggak bisa nih. Tadi dulu. Harus bisa. Iya. Iya. Tapi licin. Ya.
Aduh, bisa-bisa. Bayangin saja nih, siapa yang bikin kayak ginian? Aduh. Iya. Punten. Oh, gini aja dulu lah, kita jangan terlalu ini. Iya. Yuk kita turun aja dulu yuk. Turun lagi aja Yon. Makin di sini rawan juga lagi. Takut. Aku hampir kepleset, Kang. Iya makanya itu. Ya hati-hati. So. Nih, jalannya seperti ini luar biasa. Tuh, ini rawan banget nih Yon. Aduh. Maksudnya ini izin sepatu saya loh. Kalau kita nggak ada pegangannya lagi. Kita dulu. Oh Yon, Tatian. Sini. Bisa nggak? Awas, Jin. Tuh. Aduh, jangan kesini lagi ah. Hati-hati rawan. Aduh. Ya, iya, kita cari yang mudah-mudah saja. Aduh. Mana nih? Iya. Alhamdulillah. Nah, kesini aja dulu ya. Yuk. Punten. Itu orang bukan. Itu. Coba lihat. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Hah? Entar dulu. Ini orang bukan. Coba di zoom. Ini orang bukan. Punten. Mbah, maaf. Hah? Maaf. Jangan, Mbah. Maaf. Hah? Hati-hati dulu. Seperti. Entar dulu. Maaf, Mbah. Jangan, maaf. Jangan. Ini kita baik-baik di sini, Mbah. Maaf. Bukan maksudnya apa-apa. Maaf. Punten. Astagfirullah, Mbah. Jangan. Ditembakin, Mbah. Jangan, Mbah. Maaf. Entar dulu. Mana ini ya? Iya. Mbah beneran. Astagfirullah. Ini maksudnya apa ini? Entar dulu. Ini apa namanya? Bambu biasa. Gak ada yang aneh. Tapi dulu. Tapi orangnya gimana nih? Apakah dia sengaja untuk seperti ini? Mungkin ada maksudnya. Coba kalau kita lihat tidak refleks coba. Temacep gimana? Temacep di mana ini, ya? Nah, iya. Mbah. Punten. Apakah dia masuk sini? Wah, ini ada jurang nih. Buang ini, ya. Enggak tahu, udah tenang aja. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Enggak apa-apa ya. Apapun yang kita alami, bisa jadi ini ada petunjuk buat kita. Sini. Coba lihat lagi nih. Itu. Mana ini, ya? Itu orang bukan. Batu biasa ini, ya. Coba lihat. Tuh. Wahai. Tuh beda lagi kan. Beda orang lagi. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Maaf nih. Kita mau ke sana tapi ini jurang nih. Jurang jauh banget. Kita nggak bisa untuk ke situ. Kita harus cari akses dulu. Dan kita pun jangan langsung mengejarnya. Tenang saja. Bila memang sudah jodoh kita, pasti ketemu juga kok. Lewat jalur yang mudah. Yuk cari yuk. Di mana nih? Di sini banyak banget orang, tapi belum ketemu toolnya. Yuk lewat mana yuk? Bismillahirrahmanirrahim. Lewat sini mungkin nih. Banyak jurang nih, banyak. Ya iya makanya itu. Ya iya. Assalamualaikum. Sini yuk. Aduh. Masalahnya medannya yang seperti ini tadi nih. Kalau
Mudah sih langsung kejar. Tuh kan, udah enak lagi. Nih, tadi di sini. Punten. Tadi di sini kan. Ini jurangnya nih. Di sini aromanya nggak enak. Aduh, aroma penuh kayak gini. Udah tenang aja. Kita yuk lebih selaraskan lagi tenang batin kita supaya kita ketemu yang dimaksud, menemukan petunjuk sebenarnya apa misteri daripada gua ini. Yuk. Assalamualaikum. Coba kita bisa lihat tuh lebih tenang lagi, tenangkan batinnya, jiwanya, lenturkan lagi supaya betul-betul terhubung, supaya datang sendiri, orangnya tidak perlu kita repot-repot mencari. Punten. Assalamualaikum. Coba arahkan kamera ke sana nih. Arahkan kamera ke situ tuh. Ini nih, fokus ke sini nih. Tuh. Kelihatan. Itu gerak-gerak itu. Orang itu tuh. Coba lebih jeli lagi, lebih tenang lagi pikirannya, lebih jeli lagi. Saya rasa ini orang nih. Tuh. Tuh kan? Tuh kan, ini yang tadi tuh. Mau mana lagi tuh kan? Maaf Mbah, tenang dulu Mbah, tenang dulu. Damai. Lentur Mbah, tenang. Damai. Kita bukan musuh, kita kawan. Tenang dulu, maaf. Jangan terburu-buru untuk memanah saya. Jangan terburu-buru menyerang. Tenang dulu, maaf. Jangan. Tenang dulu. Maaf. Shh. Ini orang bukan. Orang waras bukan. Takutnya. Gitu. Ya iya. Tenang dulu. Lentur. Slow. Lentur, jangan. Udah, diam dulu, tenang dulu. Nah, taruh dulu. Nah, taruh dulu. Maaf ya. Bapak lewat mana ke situnya, Pak? Mbah? Aduh nih, apakah bisa saya ini? Oke, saya coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Harus naik tebing. Aduh. Cuman ini, Mbah, maaf. Assalamualaikum. Saya bersama Mas kameramen. Maksudnya membawa kamera. Gitu. Mohon izin untuk mengambil gambar jenengan. Dari tadi saya ngomong gak didengerin. Maksudnya gak ada jawabannya. Baik. Kita mengalah lagi. Kita lebih mengalah lagi untuk lenturkan lagi aja supaya betul-betul terhubung dengan batin beliau yang terdalam. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Mbak betul-betul bisa mendengar saya. Alhamdulillah. Kami mohon maaf tadi atas unggah-ungguh kami yang tidak sopan di sini, Mbak. Karena kami di sini lagi dalam perjalanan pikir jalan, tadabbur alam. Nggih. Iya. Bukan maksudnya saya sengaja ini untuk bertemu jenengan dan mengganggu, bukan. Tapi tujuan kami ingin mengkaji, ingin menggali dari apa-apa yang dialami. Karena sebelumnya kami ke sini itu mendengar cerita-cerita yang janggal di sini. Nggih. Maksudnya kebetulan gimana, Mbak? Insya Allah, nggih. Gini, Mbak. Jadi cerita orang itu kan di depan gua ini kan ada tadi pohon beringin yang ada orangnya bertapa hingga berapa tahun nggak tahu, dan nggak mau dipindahkan sekarang. Itu maksudnya bagaimana? Apakah Mbah tahu ceritanya?
Jenengan. Maksudnya gimana, Mbah? Mbaknya punya raga dua atau gimana? Tadi kan di depan gua itu ada 2 orang. Eh, baik, 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 Mbah. Baik. Eh, namanya siapa, Mbah? Mbak Oyot. Baik, Mbak Oyot. Namanya Mbak Oyot. Mbak Oyot. Baik, Mbah. Kenapa Mbah tinggalnya di dalam akar itu? Apakah tidak risih, Mbah, di situ terus? Karena kenapa nggak mau dipindahkan? Mau jadi pindah di pemakaman umum gitu. Iya, nggih. Baik, baik. Insya Allah saya sampaikan, Pak. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Beliau sengaja tinggal di bawah akar pohon beringin itu dengan memang sengaja hingga seperti itu, nggak mau dipindahkan pasti ada nanti kembali lagi. Itu sengaja sebagai menumbalkan dirinya sendiri untuk pengeling-eling kita sebagai penerusnya. Sebagaimana dalam akar itu ada istilah atau perumpamaan di akar itu sendiri. Kita harus bisa menguatkan akarnya dulu, ya. Kuatan akar itu apa ya namanya yo? Akar itu tanah tumbuhnya ke bawah. Sabar dulu untuk tumbuh, untuk mencekram bumi ini. Untuk kita memantaskan diri. Kalau sudah kuat nanti akan tumbuh ke atas. Jadi mendidik kita untuk bersabar, ya, supaya akarnya kuat. Kalau sudah kuat, nanti pun kehidupannya akan lebih anteng, lebih tenang, dan pasti menemukan sesuatu yang baik dalam akar itu tadi. Yang kedua, Mbak itu menceritakan yang sangat mendalam di balik cerita-cerita tadi, tetapi ini sulit untuk dicerna, untuk dipahami karena bahasanya menggunakan siloka ngimbangi. Nggih. Heeh. Nggih. Berarti Mbak tadi memanah kita itu pun ada maksudnya membidik tepat sasaran. Artinya ketika kita membidik sebuah keinginan, membidik dalam angan-angan kita, tujuan, ya, hidup harus punya tujuan. Selayaknya kita harus punya kompas, harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, terombang-ambing. Dan pasti tepat sasaran ketika nanti kita sudah akarnya sudah kuat, akarnya sudah mencengkeram kuat, nanti akan membidik apapun akan kena tepat sasaran. Baik, Mbak. Berarti ini makna teka-teki, makna siloka yang selama ini kita itu lepas dari akarnya. Akar artinya akar itu maksudnya adalah ilmu leluhur kita yang lepas dari kita gitu. Baik, Mbak. Apa ada rahasia yang ini, Mbak, untuk mempermudah akses ini, Mbak, supaya kalian bisa mempunyai pengertian yang lebih dalam ini, Mbak? Nggih. Oh, baik. Kalau dalam bahasa kita, itu kita memantaskan diri, menyelaraskan diri, mengiyakan bahwa saat ini sekarang saya sudah bahagia, ya. Jadi supaya akarnya lebih kuat, biarkan sabar untuk tumbuh ke bawah. Yang penting kita sekarang kokoh tumbuh ke atas, subur makmur, sehingga kehidupannya terarah, sehingga membidik pun pasti kena, membidik keinginan pasti kena ketika kita selaras dengan alam semesta ini, yakin penuh totalitas dan tidak pernah terpisah dengan Tuhan, maksudnya gitu. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Baik. Baik.
beliau memberikan pesan kepada kita untuk sering menyirami tumbuhan itu, akar itu, dan kita itu banyak sebagai implementasi gambaran diri kita aja, memperkuat akar-akar itu, akar pemahaman, ya, akar wawasan. Kita memantaskan diri di situ, mempunyai landasan yang baik di akar yang baik, nanti pun tumbuhnya akan baik seperti itu. Baik, Mbah. Apakah kira-kira kita bisa dicerna ini kalimatnya? Karena bahasanya samar-samar, mohon maaf nih ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita mengerti, digali lagi akan paham. Kita harus memantaskan diri, ya. Jadi banyak-banyak bersyukur, jangan mengeluh terus. Kalau kita mengeluh terus frekuensinya rendah, jadi tidak bisa selaras. Jadi kalau sudah selaras, ini ilmunya tadi disampaikan supaya kita paham gitu maksudnya, Mbah. Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah. Mbah. Udah. Ini sosok tadi yang di depan itu, yang di depan pohon ini. Baiklah, ternyata ada sebab pitutur yang baik di balik ini. Yang jelas ini hanya untuk pengeling-eling kita sebagai penerusnya, untuk menguatkan akarnya dulu, ya. Jadi menguatkan akar kita, akar pemahaman. Dan dengan menghilangnya beliau, menghilanglah sudah pola lama kita, sehingga kita kehidupannya akan lebih baik, makmur, jibar-jibur, keberlimpahan, dan disukai banyak orang. Udah yuk. Amin. Tuh pulang yuk. Aduh. Pulang mau. Wih, ya. Malah hampir pingsan saya ini ya. Iya. Ya, oke. Hadiahnya ilmu. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.